Malam terasa sunyi dan sepi. Di pos ronda, Kang Jamari, Pak Subur, dan Darmin lagi asik ngeronda malam. Ceritanya mereka lagi bermain kartu domino. Kopi, singkong goreng, dan kacang rebus nampak di piring menemani mereka malam itu. Mereka bertiga asik berbincang-bincang sambil bermain kartu. Wah, mantap nih Kang, main kartu sambil ngopi, ditemani singkong goreng lagi. Suara-suara binatang malam mengiringi sepinya malam itu. Sekitar pukul 11 malam, suasana tambah sepi. Angin dingin mulai menusuk tulang. Untung mereka ngeronda membawa sarung, jadi bisa buat selimutan. Kang, suasana malam ini kok aneh ya? Iya, suasananya memang aneh, tidak seperti malam-malam biasanya. Di sisi lain, di sebuah rumah tampak nyala lampu yang masih menyala. Siup-siup terdengar suara orang sedang mandi. Usut punya usut, ternyata ada anak gadis perawan yang lagi mandi malam itu. Sebut saja namanya Sumi. Sumi adalah anak gadis Kang Jamari yang malam itu lagi ngeronda dengan teman-temannya. Sumi masih asik mandi. Entah kenapa, malam itu ia kegeran. Suasana aneh pun mulai terasa. Sumi yang habis mandi masih menggunakan kain jariknya, melirik ke kanan dan ke kiri, seperti mencari sesuatu. Maklum, sumur tempat ia mandi berada di luar rumah. Tampak di sekelilingnya suasana sangat gelap gulita. Sumi pun merasakan ada bayangan yang bergerak. Kemudian ia buru-buru ingin masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba ia dikagetkan saat di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang dengan cepat langsung memukul dirinya. Tayal, Sumi pun langsung lemas roboh di tangan sosok lelaki itu. Rupanya laki-laki itu adalah Sarmin. Ya, Sarmin kali ini akan menjadikan Sumi sebagai tumbal ritual ilmu kekebalannya. Sarmin segera melesat membawa tubuh Sumi pergi menuju ke lembah di bawah jurang dekat desanya. Maklum, kini Sarmin mempunyai ilmu yang hebat dan bisa berlari cepat. Akhirnya, ia pun sampai juga di gubuk Mbah Brewok. Di sisi lain, istri Kang Jamari bingung mencari anak gadisnya. Ia pun mencari-cari di sekeliling rumah, namun sudah lama ia mencari, tidak ketemu juga. Beberapa tetangga yang ikut mencari Sumi juga terheran-heran kemana Sumi pergi. Akhirnya, ada tetangga yang menyusul Kang Jamari di pos ronda. Sesampai di pos ronda, ia pun menceritakan kejadian hilangnya Sumi. Bukan kepalang kagetnya Kang Jamari saat mendengar anak gadisnya hilang tak ditelan bumi. Kang Jamari dan beberapa warga lantas bersama-sama mulai mencari Sumi. Mereka mencari kemana-mana, dari rumah-rumah para tetangga sampai sema-sema belukar. Sudah 3 jam mereka mencari, namun belum juga menuai hasil. Aneh Kang, anak gadismu kok hilang seperti ditelan bumi ya? Dengan perasaan cemas dan was-was, Kang Jamari masih berusaha mencari di mana Sumi berada.
Pagi pun kini mulai menjelang, dan sampai detik itu, Sumi belum juga ditemukan. Seisi desa menjadi geger dan gempar dengan hilangnya Sumi. Desas-desus pun mulai beredar di kalangan warga. Ada yang ngomong kalau Sumi diculik siluman. Ada yang bilang Sumi dijadikan tumbal. Hari pun berganti malam. Kang Jamari dan beberapa warga tampak berjalan menuju ke sebuah rumah. Sesampai di depan rumah, Kang Jamari segera mengetuk pintu. "Mbah? Mbah? Siapa ya?" "Aku, Mbah Jamari." "Oh." Pintu pun dibuka dari dalam, dan tampak seorang kakek-kakek tua berdiri di hadapan mereka. Akhirnya, Kang Jamari dan beberapa warga pun dipersilakan masuk ke dalam rumah. Kang Jamari segera mengutarakan maksud kedatangannya. Ia pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi malam itu. Oh ya, kakek tua itu bernama Mbah Slamet. "Oh, gitu ya." Mbah Slamet kemudian memejamkan kedua matanya, dan beberapa saat kemudian keluar ucapan dari Mbah Slamet. "Oh, kayaknya anak kamu diculik seseorang yang menganut ilmu hitam. Mungkin akan dijadikan tumbal. Tapi ada kekuatan gelap yang selalu menghalangi pandanganku," ujar Mbah Slamet. Di sisi lain, di bawah lembah, tampak seorang gadis muda cantik yang terbaring di atas batu besar di tengah pelataran. Gadis itu tampak terikat tangan dan kakinya. Ternyata gadis itu adalah Sumi. Di kanan kiri Sumi terlihat Sarmin dan Mbah Brewo lagi komat-kamit membaca mantra. Kayaknya kali ini mereka melakukan ritual persembahan tumbal nyawa. Ya, benar sekali. Kali ini mereka tengah melaksanakan ritual itu. Ritual para pengabdi setan. Asap kemenyan yang terbakar menambah suasana malam itu menjadi tambah mengerikan. Suara lolongan anjing hutan bersaut-sautan mengiringi malam yang aneh itu. Kini, tubuh Sarmin dan Mbah Broto mulai bergetar. Asap mulai keluar dari tubuh mereka. Sesaat kemudian, mulailah bermunculan roh-roh penunggu tempat itu. Energi gaib dan jahat malam itu mulai berkumpul di tempat itu. Sesaat kemudian, tampak Sumi terbangun dari pingsannya. Ia pun kaget saat melihat tempat yang asing baginya. Dan ia tambah kaget saat ia melihat dua orang yang ada di dekatnya. Ia pun baru sadar kalau saat itu ia tidak dapat bergerak karena tangan dan kakinya terikat. Tiba-tiba, tubuh Sarmin berubah menyeramkan, seperti kerasukan setan Mayapada. Matanya merah dan wajahnya merah membara. Tiba-tiba, Sarmin meloncat dan langsung menerjang ke arah Sumi. Dan seketika itu juga, Sumi menjerit dengan luka di leher yang menganga. Darah segar pun mengucur dari lehernya. Seketika itu juga Sumi kelojotan. Sarmin pun meminum darah Sumi dengan lahapnya. Sementara roh-roh penunggu tempat itu pun seperti tidak mau kalah menghubungi tubuh Sumi. Energi kehidupan Sumi pun dihisap oleh para roh-roh jahat penghuni tempat itu. Kini tubuh Sumi berubah
menghitam dan menjadi tua. Ternyata malam itu menjadi malam pesta pora para pengabdi setan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.